Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di kelas front end. Nah, di video kali ini kita akan langsung buat halaman utama dari aplikasi budget sederhana kita. Sebelumnya kita udah buat folder namanya budgetku, terserah teman-teman buat di mana. Nah, folder ini akan kita buka menggunakan Visual Studio Code. Kita bisa di sini kan kita klik nih, terus kita tulis CMD, kebuka. Setelah kebuka, kita bisa tuliskan kode spasi titik untuk buka Visual Studio Code di folder yang ini. Nah, ini harusnya udah di folder yang kita punya nih. CMD-nya bisa ditutup lagi. Setelah kita buka Visual Studio Code kita akan buat file HTML. Tapi jangan buat di dalam folder IMG ya, kita buat di luar sini. Teman-teman klik keluar dulu sampai garisnya memutih gini. Kita buat file baru namanya index.html. Kita buat lagi boilerplate atau struktur dasar HTML-nya menggunakan tanda seru, terus kita enter. Nah, ini kita tinggal ganti misalkan budgetku gitu ya. Budgetku app gitu. Kita tuliskan dulu nih di sini. Hello, ini adalah budgetku gitu ya. Kita save. Nah, kalau sudah di save, kita mau preview dulu nih website yang udah kita buat ini di web browser. Nah, caranya kita bisa ke bawah sini karena sebelumnya kita udah install extension yang namanya live server, jadi kita bisa klik yang go live di bawah sini. Tapi harus di file HTML ya. Kita go live, dia akan starting, nanti dia akan membuka sendiri browser default yang kita punya. Kalau saya, browser default saya itu adalah Google Chrome. Nah, jadi akan kebuka nih. Jadi hello, ini adalah budgetku. Nah, sekarang kalau kita ganti-ganti, misalkan kita akan membuat halaman utama. Kalau kita save, dia akan otomatis ke-update nih di live servernya, gitu ya. Nah, sekarang mari kita mulai membuat halaman utamanya. Kita akan mulai dari tema terang dulu. Kita coba lihat lagi aplikasi budgeting kita. Nah, ini aplikasi budgeting kita. Kita akan mulai dari halaman utama. Tentunya dari awal kita pakai tema terang dulu deh, yang kayak gini. Biar sama nih. Kita pakai tema terang dulu. Jadi kita akan buat sebuah file HTML yang konten itu ke tengah gini. Mungkin kita awal-awal kita panggil dulu ya si judulnya ini, budgetku, kemudian ada logonya. Karena ini adalah elemen header. Jadi yang ini tuh elemen header. Kalau teman-teman nggak tahu ini, extension yang namanya itu Pesticide for Chrome. Jadi ini tuh akan menunjukkan layout yang ada pada suatu website. Kita anggap ini adalah elemen header gitu ya, elemen kepala. Untuk membuat HTML yang semantik, HTML semantik itu kita menggunakan struktur HTML sesuai dengan fungsinya. Agar nanti, kalau misalkan website kita sekalipun dibuka oleh orang yang dalam tanda kutip berkekurangan gitu ya, punya keterbatasan, nah mereka yang biasanya itu memanfaatkan yang namanya screen reader gitu, atau pembaca layar. Jadi layarnya itu akan membaca ini adalah elemen apa, elemen apa. Nah, dengan menggunakan semantik HTML atau struktur HTML yang benar, itu tuh akan mempermudah screen reader-nya mengenali konten atau elemen apa yang sedang difokuskan sama penggunanya gitu. Nah, jadi karena kita ingin membuat elemen yang sebagai judul nih, intinya judul kepala gitu, kita akan buat dalam header. Teman-teman klik aja header gini. Dalam header ini, kita akan membuat ada dua elemen nih untuk sekarang. Yang pertama iconnya, terus yang kedua ada judulnya. Nah, kita akan buat judul dulu pakai heading 1 atau H1. Karena ini judul paling besar, kita tulis nama aplikasinya budgetku. Kita lihat lagi HTML kita. Nah, sekarang ini H1 ada budgetku. Oh iya, sebelum itu kita ubah dulu nih font kita. Kalau di sini saya menggunakan font yang namanya Outfit. Nah, gimana caranya biar bisa pakai font yang lain? Kita bisa buka Google Fonts. Cari Google Fonts, terus browse Google Fonts. Pertama-tama, teman-teman mau cari font itu silahkan search di atas sini, Outfit. Nah, ini nih. Ada font Outfit. Kita klik, nanti dia akan kebuka berapa varian-varian dari Outfit. Nah, mungkin kita akan hanya pakai yang ini aja, extra light, kemudian yang regular, terus yang semi bold, yang medium, sama yang bold. Nah, kalau sudah nanti di bagian atas ini kayak ada ikon keranjang, teman-teman klik. Nah, ini adalah font yang kita pilih tadi. Nah, di bagian bawah sini, use on the web, teman-teman bisa lihat ini ada link. Kita bisa copy link ini. Klik yang ini, kita akan copy linknya. Buka Visual Studio Code kita. Di bagian bawah title, di bagian head. Ya. Di head ini kan tempat kita untuk menyimpan metadata dan juga link eksternal. Jadi di sini kita paste aja. Dia otomatis paste nih. Kita save. Jadi ada 3 link. Jadi dia connect dulu ke Google API fontnya. Kemudian nanti dia panggil nih font family kita, outfit, dan dengan ketebalan yang udah kita pilih tadi. Jadi kita buat dulu file CSS kita di sini.
style.css. Nah, di sini kita akan pertama-tama kita reset dulu ya. Reset CSS ini gunanya untuk menghilangkan garis-garis kosong atau ruang-ruang kosong yang tersisa nih. Kayak di atas ada marginnya, di sebelah kiri juga ada marginnya. Jadi kita mau hilangkan ada jarak-jarak yang tidak kita inginkan. Kita mau ngatur semuanya dari awal. Jadi kita reset dulu CSS-nya. Jadi kita tandain bintang kayak gini. Ini berarti kita akan menargetkan semua selektor, semua elemen. Kita kasih margin 0, padding 0, box sizing, border box. Kita save. Nah, kenapa nggak berubah? Kita belum memanggil CSS-nya di HTML kita. Kita panggil dulu di bawah sini. Kita bisa komentarin CSS. Ini kita bisa komentarin juga biar lebih mudah kita baca. Ini fonts. Nah, di CSS ini kita bisa link.2 CSS, kita enter, dia akan otomatis manggil link style sheet, kemudian href ke style.css. Sama nih seperti nama file kita. Dia akan default style CSS. Mungkin kalau teman-teman menamakan file CSS yang berbeda, nanti di sini juga harus diganti secara manual. Gitu ya. Setelah di save, kita lihat, nah sekarang udah rapat nih. Kalau kita lihat pakai ini, nah udah rapat, nggak ada space lagi atas atau bawahnya. Seperti itu. Oke, berikutnya kita juga mau ngeset fontnya. Jadi di bagian HTML kita, di HTML kita akan set font family-nya. Kita coba lihat tadi dari Google Fonts, dia tuh outfit dulu baru sans serif. Kita copy, kita paste ke sini. Nah, kita save. Kita coba cek lagi. Nah, sekarang udah keganti. Berikutnya kita akan panggil dulu gambarnya. Si icon kita di sini kita udah punya nih yang back. Jadi kita panggil pakai tag image, kita panggil src-nya. Karena dia ada di folder image, kita bisa pakai img slash baru kemudian nama gambarnya, yaitu back.png. Jangan lupa kita tambahin alternatif teksnya kalau misalkan gambarnya ini gagal dimuat. Misalkan icon kantung uang gitu. Nah, dia udah kayak gini nih. Berikutnya, ini kita buat dia menyamping dulu teman-teman. Saling nyamping. Caranya adalah kita bisa targeting header kita aja. Header, kita kasih display flex. Kita lihat dia udah samping-sampingan nih. Gambar sama icon kita. Nah, gimana caranya biar dia sejajar secara horizontal? Kita mau teks budget ini agak turun dikit ke tengah. Nah, itu kita bisa menggunakan properti yang namanya items, align items, center. Nah, dia udah turun ke tengah. Gitu ya. Sekarang tinggal gimana caranya header ini agak ke tengah-tengah sini. Nah, mungkin karena ini nanti banyak kita pakai ya. Di sini ini juga kita akan pakai nih buat dia ke tengah. Jadi, kita akan buat satu kelas yang namanya container. Di sini kita kasih kelas container. Di sini kita kasih titik container. Nah, kita akan buat lebarnya. Berapa nih? Nah, kita akan buat lebarnya container adalah max width-nya misalkan 400 pixel gitu ya. Kita save dulu. Di sini jangan lupa di header-nya udah dipanggil. Nah, sekarang kalau kita kasih lagi, nah ini kontainer kita segini nih sekarang. Nah, gimana caranya biar dia ke tengah-tengah? Nah, kita bisa menggunakan di kontainer ini margin atas bawahnya 0, kiri kanannya auto. Kita save. Nah, dia udah ke tengah-tengah. Cuman kayaknya ini terlalu kecil. Kita gedein deh, jangan 400 pixel. Mungkin kita pakai rem aja ya. Mungkin 24 rem. Terlalu kecil, 30 rem. 40 rem aja. Nah, kayak gini. 40 rem cukup. Berikutnya, kita akan membuat si icon sama image-nya ke tengah-tengah sini. Nah, tadi kita udah pakai flex, jadi kita bisa menggunakan justify content center. Nah, udah ke tengah-tengah nih. Kita bisa kasih jarak sedikit dengan menggunakan gap. Misalkan 1 atau 2 rem. Oh, 2 rem terlalu jauh, 1 rem aja. Oh ya, 1 rem itu sama dengan 16 pixel ya teman-teman by default. Jadi ini sama dengan 16 pixel. Oh ya, gimana kalau kita panggil dulu deh background image-nya. Jadi di body kita akan kasih background image. Taruh di atas ini. Nah, sebaiknya tuh kalau styling CSS tuh yang umum-umum di atas dulu teman-teman. Kalau bisa berdasarkan hierarki yang ada di sini nih. Jadi setelah HTML body dulu, baru header, baru kemudian kelasnya gitu ya. Makanya di sini saya susun nih HTML dulu, baru body, baru header, baru kelasnya. Gitu. Nanti kalau ada elemen yang di bawah header, nanti akan di bawahnya si kontainer ini. Gitu ya. Nah, body kita akan kasih background image, URL, kita akan panggil gambarnya di mana. Kita akan pakai img, kemudian bg.png. Kita save. Nah, sekarang udah banyak nih.
Kalau teman-teman nyaman kayak gini, boleh kayak gini aja. Tapi kalau teman-teman mau samain persis kayak gini, ini tuh caranya. Ini tuh kayak kan sekarang kelihatan kalau background kita kayak berulang gitu kan. Nah, cara buat dia nggak berulang, kita bisa kasih properti yang namanya background repeat, no repeat. Jadi nggak diulang-ulang. Nah, jadi tinggal satu doang nih. Nah, gimana caranya biar dia ke tengah? Itu kita bisa pakai background position center, top center. Nah, jadi kita atas dan tengah gitu ya. Next, kita tinggal turunkan nih sedikit si budget ini. Gimana cara diturunkan? Kita bisa tambahin margin, atau enggak kita bisa perluas areanya si header ini. Kita bisa tambahin margin ke atasnya. Kalau tambahin margin, dia akan nyisa kan. Kalau margin top misalkan 4 rem, di atas bagian atas ini akan nyisa nih teman-teman. Salah satu cara untuk ngedebug kadang kenapa CSS kita nggak kebaca, teman-teman bisa klik kanan, kemudian inspect. Nanti setelah inspect, pergi ke computed sini. Ini mungkin inspect teman-teman akan kebuka di bagian ini ya teman-teman. Di bagian, bentar saya coba kasih ke bawah dulu. Nah defaultnya kan kayak gini. Teman-teman bisa ke computed. Nah di computed sini teman-teman bisa lihat bagian bawah margin. Cari margin. Nah margin top di sini kelihatan 0. Kenapa 0? Padahal kita udah set nih margin topnya 4 rem. Karena yang dipakai adalah si ini. Kalau kita perbesar sedikit, kita klik style CSS ini, dia akan nge-refer ke sini. Semua elemen. Gitu ya. Ini yang dipakai. Gitu. Makanya, ini nggak bisa. Jadi, caranya kita bisa kasih padding aja untuk ngasih jarak atas bawah gitu ya. Kita kasih padding. Padding atas bawahnya 2 rem, kiri kanannya 0. Nah, udah ada jarak nih. Kita perbesar lagi mungkin 6 rem. Oke, kayaknya 6 rem cukup ya teman-teman. Sekarang kita tinggal agak sedikit perbesar nih teks budgetku. Nah, teks budgetku ini itu ada di dalam header dan h1 gitu ya. Nah, kita bisa susun nih si header H1 gitu ya. Kalau kita tuliskan CSS kayak gini, ini kan berarti kita mendefinisikan cari elemen H1 yang ada di dalam elemen header. Karena kita cuma punya satu elemen H1 dalam header, jadi otomatis kita targeting kayak gini aja gitu. Tanpa kita harus tambahin kelas lagi. Jadi kita bisa dengan mudah kayak gini aja. Kita kasih font size, misalkan 2 rem. Save. 3 rem. Oke. 3 rem cukup. Nah, sekarang kita bisa ubah warnanya. Kita bisa kasih color, misalkan blue dulu. Oke, kita bisa lihat aja warna yang ini. Kita inspect, ke heading, kemudian kita cari kita color var primary, kita klik. Nah, kita bisa copy nih kodenya. Nah, berikutnya kita akan buat elemen yang di bawah, yaitu untuk si budgeting kita. Nah, ini ada 2 budgeting, kita buat 2 dulu. Nah, karena ini kesannya kita akan buat 2 kolom gitu ya. Dan nanti kalau dia agak mengecil, kita akan jadikan 1 kolom. Nah, ini itu cara paling bagusnya kita akan menggunakan CSS Grid. Nah, jadi kita buat dulu deh elemennya. Di sini kita buat dulu. Kita akan tandain ini sebagai main content atau konten utama. Kita akan bungkus semua apa yang ada dalam sini jadi main content. Nah, di main content ini, kita juga kasih kelas container supaya dia ke tengah. Kita akan buat nama budgetingnya dulu. Nama budgetingnya kita bisa pakai H2. Misalkan makan dan minum. Terus kita akan buat lagi nominal budgetnya. Kita akan menggunakan paragraf aja. 968.000. Terus 68.000. Kayak gini. Kita manual dulu. Berikutnya di bawah ada totalnya. Kita pakai paragraf lagi. Total Rp 1 juta. Kita save. Nah, kita lihat lagi budget kita. Nah, sekarang udah kayak gini nih. Nah, cuman ini kelihatannya makan dan minumnya lebih gede nih karena kita menggunakan H2. Kenapa sih bukan ini aja yang dipakai H2? Nah, sebenarnya H2 itu adalah judul ya. Nah, ini kan sebenarnya sejatinya makan dan minum ini adalah judul, tapi ukurannya lebih kecil aja. Makanya kenapa saya pakai elemen H2, karena ini adalah judul. Judulnya kita nggak mau budgetnya, judulnya itu adalah ini. Nanti kalau ukuran kita bisa manipulasi. Tapi yang penting hierarki dulu gitu.
Nah, jadi makanan minum kita perkecil, kita kasih kelas dulu nih teman-teman. Kita akan kasih ini kelas. Misalkan budget name. Kita pakai gini ya. Budget name. Kemudian di sini kita kasih kelas budget amount. Di bawahnya kita kasih kelas budget total. Ini kita pakai 2 underscore, kenapa? Karena ini untuk menspesifikkan gitu ya. Karena kalau 1 underscore agak susah dibaca, kita pakai 2 underscore aja. Supaya lebih mudah dibaca aja sih, kita pakai 2 underscore kayak gini. Nah, berikutnya di style CSS kita akan tambah nih budget kita. Budget name, kita kasih font size-nya misalkan 1 rem aja dulu, kita coba save. Nah, makanan minum kayaknya kekecilan, kita pakai 1,5 rem. 1,25 rem. Oke, kayak gini cukup makanan minum. Terus untuk yang budget amount-nya atau yang jumlah budgetnya, budget amount, kita akan kasih font size 2 rem. Nah, kayak gini. Tapi kita kasih tebal pakai font weight bold. Nah, yang ini bisa kita definisikan ya, misalkan 800 supaya lebih tebal, atau 900 tadi. Tadi kita pakai yang berapa nih? Kita import. Oh, sampai 700 doang. Oke, berarti 700 tuh bold ya teman-teman. Kayak gini, ini paling bold yang kita punya. Sebenarnya kita butuh tuh yang 800 deh. Kita coba tambahin menol di sini aja ya. Kita 800. Gini. Terus kita taruh di sini 800. Nah, dia lebih tebal dikit. Terus totalnya kita biarin kayak gini aja. Nah, berikutnya kita akan bungkus dia menggunakan sebuah background kayak gini. Kita akan bungkus. Kita bungkus dengan cara kita akan tambahin bungkus dia ke dalam sebuah div. Tekan titik, terus enter. Jadi otomatis divnya. Kemudian yang ini kita masukkan. Nah, ini cara untuk menggeser elemen kayak gini untuk ke atas. Setelah di blok kita tuh bisa tahan Alt terus arah panah atas gitu ya. Nah, setelah itu kita akan kasih di sini namanya budget card gitu ya. Sini budget card. Nah, sebenarnya budget card ini harus di atas sih. Karena secara struktur HTML dia sebelum budget name ya. Di sini dia tuh sebelum budget name, jadi kita taruh di atas saja. Kita lebih mudah nanti nyari di mana nih CSS kita. Terus budget card kita kasih background color dulu deh, blue gitu ya. Nah, kelihatan nih sekarang kalau backgroundnya tuh full. Nah, ini kalau kita duplikat kan kita shift alt terus arah panah bawah. Nah, ini kita duplikat, kita save. Nah, dia ada 2 bersusun ke bawah nih. Nah, kita mau pakai CSS grid supaya bisa ke samping dan otomatis dia tuh ke bawah kalau udah lebih dari 2. Caranya kita akan membuat sebuah kelas untuk yang membungkus mereka di atas ini. Jadi kita bisa nambahin tanpa kita harus buat div lagi ya. Terus kita nambahin kelas yang namanya budgets gitu ya. Nah, budgets ini kita styling di bagian atas. Budgets itu displaynya grid. Kalau kita save, ini nggak akan berubah apa-apa. Terus berikutnya adalah kita akan definisikan nih berapa kolom. Nah, kita akan menggunakan yang namanya grid template columns. Kita mau berapa nih? Sebenarnya kita bisa kasih di sini 100 pixel, 100 pixel. Nah, cuman jadinya kayak kecil gini kan. Masa kita harus tentuin manual nih lebarnya. Nah, kita mau tuh lebarnya otomatis menyesuaikan dengan ukuran pembungkusnya gitu ya, ukuran areanya ini. Tapi kita cuma mau ada 2. Nah, gimana caranya kita membuat 2 value dengan lebih mudah? Nah, kita bisa menggunakan fungsi yang namanya repeat. Repeat ini, pertama kita mau berapa kali diulang, berapa kali, seberapa banyak gitu. Kemudian nilainya. Nah, kita juga bisa pakai yang namanya min-max. Min-max ini adalah minimum dia 0, maksimum dia 1 fr. Jadi, minimum lebarnya adalah 0, tapi maksimum lebarnya dia akan responsif gitu, mengikuti sisa ruang yang ada. Nah, kayak gini. Sekarang udah kayak gini nih, teman-teman. Nah, jadi kalau kita perkecil, kita inspect, terus kita pencet responsif, dia itu akan mengecil, tapi kalau dia makin besar, dia akan ngambil sisa ruang yang ada gitu ya. Jadi kita nggak mendefinisikan berapa sih angka fix untuk maksimumnya. Kayak gitu.
Nah, kita udah bisa. Sekarang kita tinggal ngasih jarak nih. Jarak antar kolomnya. Caranya sama, kita bisa pakai gap, misalkan 1 rem. Nah, sekarang kalau kita duplikat nih, misalkan kita duplikat beberapa kali ke bawah, jadi ada 4. Nah, dia otomatis susun ke bawah nih. Nah, lebih bagus. Oke, sekarang kita hapus dulu teman-teman. Sisanya kita hapus dulu deh. Kita sisain 2 aja ya, buat ngatur. Nah, 2 aja kayak gini. Berikutnya kita akan butuh memberikan jarak dari tepi-tepinya. Sama seperti ini, kita kasih jarak dari tepi-tepinya. Di budget card, kita butuh padding. Mungkin 8 pixel, kita save. Terlalu kecil, 1 rem aja. Nah, 1 rem. Terus kita butuh sudutnya agak sedikit tumpul. Menggunakan border radius. Mungkin 10 pixel, kita save. Oh, terlalu kecil. Kita pakai 1 rem juga. Oke. Sepertinya kita butuh 1,5 rem. Oke. Kita pakai 1,5 rem aja. Terus di sini kita akan buat, ini backgroundnya bukan warna biru ya. Kita bisa lihat lagi, contek lagi dari sini. Itu kita bisa lihat inspect. Terus kita lihat warna backgroundnya apa. Ini kita hilangkan dulu responsifnya. Kita ke elements. Kita bisa pakai ini, pilih harapan ini untuk inspect elemen tertentu. Yang ini. Terus kita kasih ke atas dikit. Nah, ini nih. Kita punya budget card yang warnanya tuh kayak gini. Kita akan pakai background color. Nah, kalau kita buka, nah sekarang background ini ada sedikit transparan ya teman-teman. Dia tuh backgroundnya agak sedikit transparan. Saya tinggal teksnya kita buat warna putih. Untuk budget card, kita akan buat color white. Nah, jadi. Terus untuk budget card juga, kita mau dia itu kalau kita arahin kursornya itu berubah jadi kayak bisa diklik gitu. Kita bisa pakai kursor pointer. Nah, ini kalau kita masuk, kursor kita udah berubah tuh. Gitu ya. Sekarang kita tinggal nambahin sebuah icon yang kayak gini. Ya, jadi pertanda kalau kita tuh bisa nambahin budget baru. Nah, kita bisa buat sebuah button nih untuk yang ini. Jadi, kita akan buat di bawah sini, di HTML kita. Di bawah, setelah budget card gitu ya, di elemen paling akhir. Tapi masih dalam kontainer budgets. Di sini kita akan buat sebuah button, kita kosongin dulu. Kita pakai tanda plus gini dulu aja. Nah, dia tanda plus gini. Tapi kita mau ukurannya sama seperti si budget card ini. Kita bisa kasih class, terus namanya misalkan add budget button. Gitu ya. Kita pakai 2 underscore ya teman-teman. Jadi add budget button. Di bagian bawah sini kita akan pakai add budget button. Kita kasih height-nya misalkan 4 rem. Kita save, masih kurang. Kita pakai 6 rem. Oke, 6 rem kesannya cukup ya. Kita tinggal buat dia border radiusnya sama seperti tadi, 1,5 rem. Ini kan border radiusnya ya, 1,5 rem tadi. Nah, kita bisa hilangkan backgroundnya. Jadi background color transparent. Kayak gini. Terus kita bisa perbesar nih font yang di tengah. Font yang plusnya itu kita perbesar jadi font size 2 rem mungkin. Kita kasih font weight bold. Nah, kita perbesar lagi, jangan 2 rem, 3 rem. Nah, terus terakhir kita tinggal buat ininya nih. Garisnya putus-putus. Gimana caranya? Kita akan definisikan kembali bordernya. Misalkan setebal 2 pixel. Bentuknya adalah dash. Dash ini untuk garis putus-putus dan warnanya gray. Kita coba dulu. Nah, kayak gini. Dia akan jadi seperti ini. Colornya juga kita buat gray. Nah,
Kita mungkin perlu mencontek warna yang di sini. Ini kan warnanya lebih ini ya teman-teman, lebih samar lagi. Nah, kita bisa buat nih color placeholder, kita copy, taruh di sini color dan juga background. Oke, kita buka lagi punya kita. Nah, sekarang udah sama nih. Sekarang tinggal kita ubah lagi kursornya untuk button kita. Nah, karena kita nanti mungkin ada beberapa button, jadi mungkin lebih baik kalau kita buat dia general aja ya. Kita akan buat button. Kayaknya untuk yang general kita taruh di atas sini teman-teman. Yang selector element kita taruh di atas sini. Untuk button kita pakai kursor pointer. Nah, nanti kan ada beberapa button ya. Kedepannya kita buat. Masa kita harus set ulang semuanya kursor pointer, kurang efisien aja. Jadi kita set aja untuk ini. Kursor pointer. Nah, cuma ini kan belum responsif ya. Kalau kita perkecil, dia itu belum responsif. Nah, gimana caranya buat dia responsif? Kita akan pakai media query di sini di bawah. Kita kasih media, kemudian kita pakai max width 768. Jadi kalau udah lebih kecil dari atau seukuran tablet, kita akan set si budgets kita. Ini kan tadi dia kontainer itu ada di budgets ya, yang ngatur seberapa banyak kolomnya. Itu tadi di sini di budgets, kita grid templating kolom di sini, kita ngatur 2 kolom. Jadi kita mau di budgetsnya kita kasih jadi 1 kolom aja. Kita copy sini. Kita ganti jadi 1. Nah, sekarang kalau kita perkecil, nah dia udah kecil nih teman-teman. Kayak gini. Oke. Nah, cuman mungkin ini ada sedikit problem kalau kita perkecil dia tuh kayak sisi-sisinya nempel banget. Kita butuh kasih padding juga. Padding 1 rem. Nah, jadi kalau dia ukuran yang udah mulai 1 kolom, kita kasih padding sisi-sisinya kayak gini. Tapi kalau gede, nah kayak gini. Nah, udah responsif nih. Oke, kita udah selesai slicing halaman utama kita. Kita akan lanjut di video berikutnya untuk membuat Git repository untuk nge-backup kode kita ini ke Git. Sampai jumpa.